Selamat datang di episode pertama dari program ini bersama Helsi dan Kiara. Ya, dan di sini orang akan banyak membahas tentang hal-hal yang pastinya akan membuka wawasan dari adik-adik remaja dengan kakak-kakak pembina remaja. Kan Kiara? Betul sekali, dan tentunya hal-hal yang akan orang bahas pastinya menarik juga dengan teman-teman bicara yang luar biasa dan berpengalaman di bidangnya pastinya. Of course, Kiara. Dan pada saat ini orang akan membahas tentang Artificial Intelligence. Saat ini, AI menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita menggunakan AI setiap hari, seringkali tanpa menyadarinya. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan belajar seperti manusia. Dari mengemudi mobil, memberikan rekomendasi musik, hingga membantu dokter mendiagnosis penyakit, AI sedang merombak cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Hari ini, kami akan membimbing Anda melewati dunia yang menakjubkan ini, menjelaskan bagaimana AI bekerja, apa potensinya, dan bagaimana kita bisa bersama-sama membentuk masa depan yang cerah dengan AI. Jadi, mari kita mulai petualangan kita melalui dunia kecerdasan buatan. Tapi Kak, sebelum orang lebih lanjut lagi, pas Kiara dapat hubungi mau menjadi host di podcast ini dengan program rubrik, ini sebenarnya program apa sih Kak? Untuk apa program ini dilaksanakan? Nah, jadi program ini digagas oleh bidang TIK, Teknologi, KPRS, informasi, dan komunikasi remaja Gemim, untuk di sini sama-sama mau membuka wawasan adik-adik remaja dengan kakak pembina, sekaligus juga jadi media engage orang adik-adik remaja dan kakak pembina melalui media-media yang kurang punya, dalam hal ini YouTube. Berarti gitu ya. Remaja Gemim tambah lagi media belajar. Yes, Kak. of course. Betul sekali, bukan cuma di hal-hal yang yang di lebih gereja, di gereja, tapi juga hal-hal yang menjadi isu-isu yang bisa dibahas oleh remaja yang dan hits, pembina remaja. Isu-isu betul yang sekali. lagi santer saat ini. Santer ya kan? yang itu center. 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 Ini santer yang lagi hits. Oh, hits. Yang lagi baru hits. pertama kali dengar Kak santer. Bukan generasi, Kang. Kalau begitu bagaimana kalau orang semua undang Kak pembicara kita yang luar biasa. Sebelum orang reveal DP nama, orang pembicara ini siapa orang panggil dia karena tentu murah. saja kurang. Murah, karena murah. Murah sekali. Ya. Murah tapi berpengalaman gitu. Murah tapi berpengalaman, tidak diragukan lagi. Oh iya. S1 elektro komputer, ya. S2 computer science. Ya. Penelitian di artificial intelligence. Berarti tidak salah orang panggil pembicara kali ini. Tentu saja tidak salah. Tanpa berlama-lama lagi, Kak Edmond Komansila. Jadi Kak, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, aku diberkati. Yes. Waduh. Begitu bukan? Awas jangan salah. Aduh dong. Ini. Oh, tuh. Coba. Remaja ini berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes. Saya diberkati. Dapat tahu umur. Betul sekali, saudara. Jadi Kak, perjalanan dari Kota Mobagu kemari demi Nyai. Ya, betul sekali. 4 jam yang sangat luar biasa. Demi Remaja Gemim. Demi curhat-curhat. Ya, demi ini berbagi informasi yang kita rasa penting untuk remaja sekarang ini ketahui. Karena orang hidup di zaman yang berubah dengan cepat dengan adanya AI ini. Yes, betul sekali. Nah, sama yang Kak bilang tadi, kan orang ini hidup di zaman yang dimana-mana sudah dengan AI. Ya. Tanpa orang sadari, orang menggunakan ini AI ini. Ya. Nah, mungkin dari kalau orang cuma mau dengar DP nama ini AI ini terkesan rupa canggih sekali dan artificial intelligence. Padahal
di dalam torang kehidupan sehari-hari orang so banyak dang pakai ini AI. Emang Nah, tahu pakai for apa? Di mana? Nah, ini Nah. yang mau tanya Pak Kak, sebenarnya apa sih itu Oh, Kak iya. AI dan gimana cara kerja dari artificial intelligence ini Kak? Waduh. Sulit. Jadi kalau mau bicara AI tentu mesti tahu AI itu apa ya toh. Ha-ha. Jadi tak kenal tak sayang kira-kira begitu dang. Kail sih suara yang sayang. Sudah. Kaira suara yang sayang. Mama ring Papa ring Tuhan saya. Amin. Kakak Betul kakak sekali. di sini Nanti sayang. jawab di kolom komentar. Oke, jadi AI itu sebenarnya ilmu. Jadi suatu bidang ilmu yang membahas tadi kalau secara literally dia bilang kecerdasan buatan. Yes. Yang artinya adalah itu adalah bagian dari ilmu computer science, di bawahnya ada artificial intelligence yang tujuannya adalah bagaimana memimik ataupun meniru acting humanly. Kalau lebih bahasa Inggris bilang acting humanly. Bagaimana berlaku seperti layaknya manusia. Nah, AI ini yang mungkin yang sekarang lagi AI itu sebenarnya sudah lama dari tahun 50-an malah dia digagas, tapi dia mulai bangkit dan berkembang lebih lagi itu di era tahun 90-an. Terus itu 90-an itu era internet lahir tahun 90-an. Sama-sama dengan kita. Oh, jadi setahu umur ini. So boleh hitung umur setelah 90. Oh salah Kang udah bilang. Iya, itu pertanyaan yang perlu cewek berbahaya itu tanya umur kan. Ah, tunggu sih. Oke, lanjut Jadi Kak. Jadi tahun 90-an KLC lahir juga dengan internet. Internet lahir dan entah kenapa dalam tanda kutip AI juga turut berkembang seperti mendapat trigger di situ. Kemudian yang torang alami saat ini yang lagi-lagi hit sekali tahun 2023 ini dengan munculnya ChatGPT kalau teman-teman dengar. Tapi sebelumnya sebenarnya orang sofasi rupa KLC dengan Kira bilang tadi sofasi sebenarnya hari-hari itu pakai HP, at least pakai HP mau Google Maps itu AI, kecerdasan buatan, acting humanly. Jadi mesin yang bertabiat seperti manusia, DP kecerdasan, DP kemampuan menalar dan lain-lain. Terasa term AI ya kayak gitu noh. Kak, sebelum orang lebih jauh, kita menarik nih ChatGPT, tapi kita mau tanya dulu Kak, dari semua yang bisa dilakukan oleh AI ini, yang sekarang lagi booming, itu yang namanya generative AI. Ya. Nah, iya, jadi maksudnya apa itu? Generative AI itu sebenarnya jadi booming karena ChatGPT itu. Oke. Bagaimana, ini kita ada contekan juga, supaya tidak salah. Jadi kecerdasan generative AI itu mempelajari pola dalam data dan kemudian menggunakan pola tersebut menghasilkan output baru. Nah, itu bahasa ini. Tapi nanti boleh ada DP editan di bawah. Di bawah ini. Tapi generative AI adalah bagaimana satu segmen yang kecil dia boleh kembangkan dengan data yang ada di belakang menjadi lebih besar lagi. Seperti orang di ChatGPT, coba orang tulis buatkan artikel tentang remaja Gemim dalam 150 kata. Pertanyaan cuman satu kalimat, dia boleh generatif sampai ratusan kata. Nah itu, dia boleh cerdas, boleh menambahkan hal-hal tadi yang awalnya sedikit menjadi besar dengan kemampuan menalarnya sendiri. Gitu. Mungkin oleh mesin. Itu iya machine learning itu. Machine learning, nah ini lain lagi. Lain. Bukan lain lagi, tapi bagian dari itu. Bagaimana? Jadi AI itu ada beberapa cabang sebenarnya. Ada dan salah satu cabangnya adalah learning, mempelajari, mesin yang mempelajari. Jadi malu dong, mesin aja belajar. Orang manusia. Orang yang nggak belajar. Masa cuma tidur game apa lagi belajar. Jadi mesin ternyata belajar, DP nama machine learning. Itu ada metode lagi di dalam. Ada DP nama supervised, ada unsupervised, nah gitu-gitu itu istilah-istilah teknis. Tapi DP bottom line adalah mesin belajar. Belajar dari apa? Belajar dari data. Data dari mana? Nah itu tuh pertanyaan tadi yang ada bilang tadi bahwa kenapa tahun 90-an mulai bangkit kembali? Karena tahun 90-an data mulai lebih banyak terkumpul. Karena semua ada internet. Jadi koleksi data menjadi lebih banyak dengan adanya internet. Apalagi setiap hari tentu saja orang batulis apa semua itu ditangkap oleh AI, diproses datanya, kemudian diolah pakai machine learning tadi, ada juga namanya deep learning tadi, menghasilkan sesuatu yang powerful. Jadi makanan dari AI adalah data. Oh gitu. Sama nih kita pernah bauni satu video dokumenter
Jadi di situ DP cerita, bukan DP cerita, di situ robotnya itu dia cuma kayak dikasih satu task dan pada kali pertama dia salah bikin DP task itu. Betul. Tapi betul. pada akhirnya itu dia Iya. lakukan berulang-ulang dengan berbagai macam metode Iya. sampai akhirnya dia Jadi, bisa melakukan itu dan bisa. itu dia bikin sendiri. Iya. Jadinya ndak diprogram lagi untuk supaya dia bikin yang betul, dia cari tahu sendiri Iya, dah. iya. Nah, itulah AI. Itulah machine learning. Bagaimana orang belajar? Ups and down toh. Yes. Belajar dulu dari belajar sepeda, jatuh. Belajar dari kesalahan. Itu mesin aja jatuh dang begitu. Mesin aja mulai dari first step dang toh. Mulai jadi dia rekursif terus. Makanya ada nama training set, training data. Data Oke. itu di training pada dia, kata training dilatihkan ke dia beribu-ribu kali, berjuta-juta kali dengan bilang data set. Data set itu kumpulan data yang ada seluruh di dunia ini, kasih belajar pada dia, ulang. Itu namanya proses training data. Kasih kenal pada dia. Jadi misalnya, kita kan tanya, Kira tadi anak keberapa, dari keberapa, siapa orang tua, itu cara mesin mengenal. Dia tanya satu kali, tanya dua kali. Makanya orang di Google Translate, apakah terjemahan ini sudah benar? Nanti dievaluasi kan? Dievaluasi oleh AI sendiri. dengan feedback dari orang, akhirnya AI itu jadi lebih pandai karena dia ulang training DP data sehingga kalau ada quotes yang bilang bahwa practice makes perfect. enggak. Oke. Apa dong, Kak? Apa dah? Practice makes improvement. Oh. Jadi semakin kita practice, semakin terjadi perbaikan. Begitu juga dengan prinsipnya sama dengan kayak tadi AI ini. Dia belajar terus. Jadi pertama AI itu tidak langsung bisa hebat seperti ini. Dia butuh pasokan data yang dilatih. Terus. Jadi melatih itu bukan 1, 2, 3 kali. Jutaan kali dilatih. Dengan data yang berbeda-beda. Begitu. Boleh dapat gambaran ini? DP cara membuat AI begitu. Jadi kumpulan data yang besar, kasih makan pada dia. Dia lihat satu-satu, ulang sampai dia mengerti polanya. Dapat DP pola. Dia mempelajari pola. Ya sebenarnya memang sama dengan manusia, Kang. Mirip. Dorang dia bilang jaringan saraf tiruan. Sama dengan otak manusia berpikir, kira-kira begitu. Makanya tadi malam Kira coba-coba pakai chat GPT. Oh sudah. Pas saat tanya satu pertanyaan itu langsung muncul banyak sekali informasi tapi akurat dengan itu pertanyaan itu Kak. Sebenarnya Seperti memang sebanyak cowok yang paling ganteng pakai bagaimana? Itu selewat, Kang. Ya, justru chat GPT yang pertama akan ngechat. Menemani diri bisa. Betulan ya. Bisa. Ini enggak bagus ya ini. Jadi chat GPT itu ke depan mau jadi seperti tadi. Teman bicara. Yes. Dan akhirnya orang akan kalau sekarang yang internet backing 4 orang attention, attract us. Tetapi dengan adanya AI intimacy. Toh, kalau ini cuma attract, sosmed. Tapi kalau AI, intimacy. Kita jawab, kita bilang ngana jawab, ngana dengar apa tuh bilang. Kalau laki-laki kan enggak begitu toh. Bilang katanya peka kata. Tidak semua laki-laki saudara Si AI begitu. ini lebih peka. Iya, masa kawin dunia AI sudah mau. Begitu kata orang bilang dengan adanya AI lebih intimacy karena lebih mengerti. Jadi wanita tidak bisa dimengerti, AI bisa dimengerti. Dan AI bisa mengerti juga. Iya. Oke. Mar ada yang disebut sebagai GPT-4 itu Kak. Iya. Kalau itu apa Kak? Apakah ada hubungannya dengan chat GPT atau? Iya, dorang baku kauleng masih. Oh begitu ya. Kauleng itu DP papa dan Dorang bersaudara lah. Dorang kauleng. bersaudara. Yang paling adek ini GPT-4. Jadi GPT itu tentu saja versi kok itu. 1, 2, 3, 3.5 itu yang for gratisan. Yang 4 itu yang for versi pro. DP beda adalah cara dia di training datanya tadi. Lebih besar DP training data dengan metode yang berbeda. Jadi menghasilkan GPT-4 itu lebih pintar dari 3.5 lah. Pokoknya begitu. Kalau Kira rasa 3.5 itu so pintar, yang 4 lebih pintar. lagi. Akhir tahun ini 5 akan keluar, not just text, but image, voice, video, kacau. Pokoknya selesai. Konten Lama-lama kreator sampai selesai. surveillance sekarang KG. semua mendetek orang di mana, ngapain. Iya.
Nyandak tunggu nanti. Sekarang orang masih menyala orang PHP kan ada Dapat geolocation, ada GPS. GPS. Langsung tahu orang kamu di mana Dengan siapa gitu guys. Tapi Kak, ada nggak sih AI yang lain lagi selain ini ChatGPT? Contoh penggunaannya. DP contoh penggunaan. Nah, AI kan sebenarnya itu nanti bilang lama sebenarnya. So lama DP penggunaan, so masif malah orang so pakai. Kayak di mesin pencari mana Jo? Di Google toh, orang cari Google, orang cari satu kata, dia akan kasih autocomplete. Nah itu AI. Dia autocomplete. Oh, mengapa mencari ini gitu-gitu. Atau ketika orang di FB atau di mana, ketika orang klik page atau bauni video apa, dia akan keluarkan video yang terkait dengan itu. Atau ada iklan-iklan yang terkait dengan itu. Itu AI juga. Tadi Google Maps, kemudian ada kalau video-video auto correction, atau gambar auto correction itu bagaimana langsung nggak perlu usaha apa, cuma langsung klik, langsung tab border sendiri. Jadi sebenarnya banyak sih kalau mau bilang kayak ada sekarang Adobe Firefly dia paling itu generatif AI juga. Dia boleh menambahkan gambar sesuai dengan konteks gambar yang kecil. Dia boleh tambah lebih lebar begitu. Juga ada boleh backing lagu. Pakai suara-suara yang orang boleh lain ganti-ganti juga. suara. Gitu, Deepfake tahu deepfake. Deepfake itu kayak si badan orang lain muka. Iya begitu. Dengan bicara pakai tuh orang suara itu kan. Itu banyak yang melepas rindu pakai aplikasi-aplikasi begitu Kak. Kalau di Instagram, di TikTok, dorang juga kasih tunjuk Kak. Oh begitu. Jadi mantan gitu. Kasih DP foto. Dong, Kak. Kalau Ini rindu saya ada kong suruh dia bicara pakai AI. ada orang tua. Iya, kan yang enggak. meninggal. Ya bisa jadi. Kalau rindu kan boleh lihat sama yang bicara dengan orang tuh Kak. Dan Iya, Trento iya. baru-baru itu. Iyo bagi para joblowers seperti Kak Gary, Kak Mario begitu. Jadi itu apa gitu maksudnya? Jadi mic-nya dikasih angkat kata. Oke. Sip. kurang peka Masih Jadi- kalah dengan AI Kak. Ya. Ini AI ini jadi pacar barunya para wanita kali. Mengerti dia. Tadi Cuma- sampai mana? Cuma kan di satu sisi Kak, kita menarik tuh yang tadi Kak bilang, AI kedepannya akan dikembangkan sebagai teman bicara, karena menurut kita itu penting loh. Sekarang orang butuh banyak orang yang mencari teman bicara lewat aplikasi. KLC cari teman bicara. Enggak gitu. Dengan Ini sekarang. kan membahas awareness-nya Kak. Oh. Iya toh, awareness-nya buat teman-teman di sana. Nah, makanya ini jadi polemik juga, Dang. Begitu. Dia boleh dipakai buat fraud loh. Boleh Yes. buat kejahatan toh berarti toh. Yes, Tergantung niat orang tuh hal, jadinya kalau mau pakai itu. Nah, Nah, kemarin itu. robot AI Google bercerita dengan bapak order di restoran pakai robot AI. Halo, selamat malam. Boleh mau registrasi tanpa? Oh iya, atas nama siapa? Itu atas nama ini. Jam berapa? Oh jam begini. Oh Jadi begini. meniru. Menir meniru dan si yang menerima telepon tadi nyanda Jangan ngeh kalau dia itu ternyata robot. Oh mirip-mirip Oh. Alexa. Kalau iya Alexa Siri gitu-gitu, Oh, tapi iya. tapi kalau Alexa Siri agak robot toh DP Yo, suara. dapat Tapi tahu, dapat Ini tahu. lebih natural. Lebih Karena natural, template-nya so lebih ada. lebih fluent. Jadi DP turunnya nggak bisa tebak ini. Nah, makanya tadi ketika KLC bilang lawan bercerita, akhirnya orang kan ingin tahu orang yang udah telepon itu robot atau nyanda. Cuma kan tuh kalau orang lihat on the bright side, ini bisa jadi penolong di banyak hal, termasuk dalam hal mengatasi itu, Kak, mental Health issue itu, issues. mental health Ah. itu. Karena kebanyakan kan sebenarnya untuk kasus-kasus, mohon maaf ya, kasus-kasus bundir, Iya. itu kan karena dorang tidak punya teman untuk Iya, bercerita Kang. dan Iya, Kang. terlalu berat untuk misalkan mau jadi, ya mungkin itu agak jauh ini bahas, tapi buktinya kalau itu bisa untuk ke sana akan sangat menolong sih Kak. Begitu dan itu Iya, bright di side-nya. satu sisinya begitu, tapi Mm. di sisi lain bisa dipakai Iya. untuk Yes, membohongi betul. orang tuh gitu toh. Betul. Jadi kalau mau bilang not the gun but man behind the gun ya salah satunya ini. Kalau orang mau pakai per kejahatan atau bagaimana sekarang ini. Ya Hmm, betul. betul. Nah, cuma Kak, ya masih kita menarik nih masalah bright side dengan dark side-nya. Cuman kita mau tanya dulu Kak, kalau nih AI ini
aplikasinya yang dipakai di Remaja Gemim itu sekarang, Ada. pemanfaatannya sejauh Seperti apa, apa? Kak? Oh, kalau di aplikasi yang remaja saat ini masih kalau yang orang dengarkan masih disikat, masih Ah. dikoneksi dengan Seed. Dia untuk saat ini kalau mau bilang koneksi dengan AI atau bagaimana? Iya, maksudnya pemanfaatan AI di Remaja Remaja Gemim Gemim atau di atau Sinode lah. sinode? Kalau di Sinode Di komplek gereja, Dang. kayak pengeditan RHK itu teman-teman multimedia Gemim pakai AI untuk membantu. Mm-mm. Juga kayak menulis notes, rapat Mm-mm. notes. Oh gitu. Itu kan boleh pakai TM1. Google Docs-nya Google, Mm-mm. terus cuma taruh begini. Dia yang dengar. Iya, terus kayak dia yang notulen tulis. rapat gitu Oh, boleh iya, tulis iya, sendiri, iya, begitu-begitu iya. sih. Nggak harus Ringan-ringan. penggunaan secara masif kan, tapi Nggak, bisa yang membantu dalam kecil-kecil hal-hal itu kecil. Makanya AI itu bukan menyerang, sudah masuk ke banyak lini pertahanan 352, 442 begitu. Ini sebentar, tak terus baca cerita final ini. Iya, Aduh. bisa jadi, bisa Aduh. jadi. Angkat tangan. So pakai baju begitu leh. Oh, shush. Hush. Mohon editor tit. Oh, yang iya, tadi. sip, tidak masalah. Nah Kak, balik lagi yang tadi. Kan ini total banyak yang AI boleh backing. Nah, ibarat karakter game dia ini so OP. OP. Apa itu OP, Kak? OP itu yang jebas sapu-sapu dulu. Itu Kantor. OP. 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 Obeng. 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 Lanjut, Kak. Obeng. Jadi OP itu overpowered. Overpower. Nggak Ya. usah. Ya mungkin yang adik-adik remaja lebih relate kan yang banyak main-main game. Jadi ibarat di game ini AI ini so overpowered Iya. gitu. Tapi kan karakter overpowered ini nggak harus selalu hero, bisa jadi villain. Iya. Nah sama dengan itu Kak bilang tadi, penggunaan AI ini kalau nggak hati-hati bisa orang bisa memposisikan AI ini jadi sebagai villain dang. Jadi Iya. bagaimana dang? Orang mesti mau bagaimana Supaya enggak terjebak berarti. supaya nggak terjebak dengan ini dark side-nya dari AI dang. Jadi kita masih memegang prinsip bahwa AI ini masih sebagai tools, sebagai alat bantu. Jadi masih ada masukan atau kontrolnya masih ada pada manusia. Jadi ketika penggunaan ini oleh manusia yang baik, maka menjadi baik. Jadi jangan dulu orang mau cerita bahwa AI ini boleh berpikir sendiri, boleh menciptakan peradaban sendiri. Itu nyanda, tapi maybe. Ini tahu ya ke depan. Sama yang Elon Musk udah bilang Kak, terang harus hati-hati dengan AI. Iya, kayak gitu. Elon Musk bilang lebih bahaya dari nuklir kata ini AI. Makanya untuk saat ini, kalau orang bicara saat ini, AI ini sebagai tools. Apakah orang mau mempergunakannya untuk kebaikan atau kejahatan? Soalnya pisau kan, pisau lah itu anak-anak pisau kan begitu toh. Kalau anak-anak pisau ya jadi bacok-bacok tuh. Tapi kalau di tangan penyabit, tukang pertanian itu jadi bagus. Jadi not the gun but man behind the gun. Untuk saat ini. Berarti selain awareness yang harus orang tingkatkan bagaimana supaya orang bisa menggunakan ini AI memudahkan orang kehidupan, orang juga harus ada awareness. DP sisi-sisi yang bisa membuat AI ini mengancam juga kehidupan, bisa jadi orang harus mencari tahu dari kedua sisi, jangan cuma mau cari tahu DP. Nah, karena ini podcast Remaja Gemim, maka seharusnya yang memakai ini Remaja Gemim yang berhati Kristus, ada iman Kristus, pasti dia mau pakai ini for kebaikan, karena baca Alkitab dan lain-lain, pasti mau pakai ini for mau bantu kita dalam belajar, gitu-gitu. Jadi yang villain tadi bagi Remaja Gemim terasa enggak ada. X besar, enggak bisa. Tapi Kak, kalau di zaman sekarang ini AI apakah masih bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang opsional atau justru memang enggak bisa lepas dari orang ini sebagai manusia sebenarnya. Karena kan tadi kalau Kak bilang itu masih tools toh Kak. Tapi secara tidak langsung AI ini setiap hari sudah jadi orang pekawan dan jadi orang teman. Bukan cuma kawan, partner sih, so kayak jadi partner dekat. Kalau menurut kita based on those persons dang
terserah dorang dang. Terserah dorang. Tapi kalau nyak mau pakai ya anak ketinggalan begitu dang. Sama dengan kalau Kiara opak Kak mau pakai Android saja dia menolak. Oh ya. Kak. Jadi kan pasti DP koneksi dengan AI justru DP Iya, peluang lebih lebih sedikit kecil. toh, Kak, ataupun Iya. nggak ada malahan. Kita sih mengerti kalau ya Iya, beliau-beliau sih, yang sudah sepuh ya enggak masalah. Tapi kita Tapi yang ada usia-usia produktif, tapi Iya, memang ada juga yang ada begitu. juga. Tapi bagi kita yang usia produktif itu opsional, oke. Tetapi kalau Anda menjadikan itu opsional, Anda yang rugi, Anda yang ketinggalan. Pekerjaan, bayangkan orang bahitung punya pakai kalkulator, boleh toh? Boleh toh? Boleh, lama. Nah, itu marlama begitu. PDKT marlama jadi orang gas. Lama begitu. Siapa kayak sih senyum-senyum tipis begitu? Enggak, terharu kan tuh dengan Terharu. Oh ada yang PDKT terus lama, itu orang gas begitu. Mar, Ya. justru remaja sekarang nggak bisa lepas malahan. Susah untuk lepas dengan itu HP dan kayak internet, teknologi. Takutnya overdose. Itu. Iya. Itu karena itu dengan adanya teknologi menghadirkan kan kemudahan. Apalagi dengan adanya AI lebih mudah lagi. Anak-anak sekolah bikin essay sekarang pakai ChatGPT. Jadi orang-orang mohon maaf guru-guru ya jangan kasih tugas essay. Anak-anak tuh 5 Tanya detik di tuh ChatGPT, langsung dia dapat yang satu jawab. rangkuman begitu, langsung jadi juara kelas. Pokoknya menilai aja ya bye-bye. Orang kalau pernah bahas status kok kaki sobat status gagal sekali. AI itu saudara-saudara. AI itu yang mungkin dia Mulai sekarang ya, mulai iya, saat orang ini. setahu dia di tongkrongan dia coba pikir bagaimana. Iya tuh. Tapi tiba-tiba sekonyong-konyong. Ya, siapa tahu kan tuh ada ada wangsit satu malam. Sama nih orang dia bilang, lain kali orang kalau jatuh cinta Ya, bisa terus tahu dia kemampuan sampai di mana. Tetap kait menyandai. Ya, big no. Pokoknya AI semua itu bekerja. Jadi Kak, bagaimana dan Kak, kalau yang sama yang tadi, untuk orang mau maximize dang nih penggunaan AI dang, Iya. for orang. Torang mesti tahu dulu purpose. Tujuan dari torang mau pakai AI itu apa. Yes. DP tujuan torang mau ini. Torang boleh cari AI yang berhubungan dengan itu. Supaya kayak ChatGPT untuk teks, kemudian ada untuk musik, ada untuk gambar, ada untuk video. Yang pasti hampir semua bidang. Yang pasti hampir semua bidang. Tinggal torang mau cari aja yang mana yang cocok dengan torang, yang sesuai dengan torang yang case, yang torang kebutuhan itu. Dan itu DP poin adalah torang mesti cari tahu. Nyak cari tahu. Nyak bisa cuma di tongkrongan kon cuma duduk-duduk gitu. Karena dengan adanya AI ini memberi peluang banyak skill-skill baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang boleh didapat dengan gratis. Gitu. Tapi DP pertama harus mau belajar dulu. DP curiosity harus ada. Curiosity mesti tinggi. Karena di ChatGPT kan you have to ask something toh. Iya toh, mesti tanya apa toh? Supaya dia jawab. Nah, dari pertanyaan, kalau ini dang bagaimana? Kalau ini dang bagaimana? Dan dibaca, akhirnya orang dapat insight dari situ. Sekali Kak. Dan untuk dari torang sendiri atau bahkan dari Kak yang juga Kak kan jago coding atau jago bakode? Jago coding maksudnya Kak. Jago. Coding maksudnya Kak. Terlalu. Biasa. Untuk di bidangnya itu dong Kak, untuk bisa atau bahkan ditorang sebagai orang-orang awam, cara supaya AI ini semakin powerful as a hero itu bagaimana? Contoh dulu Pak kita ya, kita juga programmer ya, cupu-cupu lah, tapi setidaknya boleh. Cupu. Kemudian kemarin kita baking software, itu kita tanya Pak Matt. Matt ada enggak software yang boleh baking, boleh kasih tunjuk koordinat X dan Y dalam satu gambar. Kita titik ini, kemudian Matt jawab, apa tuh Kong? Sudah dong Matt. Kamu baking DP apps dari ChatGPT. Oke, ChatGPT buatkan saya program untuk itu tadi. Ini keluar. Kacau. Jadi DP program. Itu case 1. Case 2 kita pernah coding stuck, so cari di Google stuck. Kita salah cari mungkin atau kita nyamang artis mungkin. Tanyalah ChatGPT. I have this piece of program. Could you find the bug? Could you find this the error from this sort of code dang? Ini dia.
Ih dia kasih tunjuk, jadi Serius? jadi. Lah, jadi kita running Berapa? tapi coding Dan itu jadi. dalam waktu berapa? Buka mata, jawaban. tutup mata, sudah. Hanya dalam Selesai, waktu beberapa selesai. detik. Selesai, beberapa detik saja. Itu selesai. baru bilang OP. OP, obeng. Obeng. Nah, jadi cuma Kak, kalau untuk kedepannya Dang, bagaimana supaya mau baking AI ini lebih powerful? Lebih powerful sebenarnya kita ada dua sisi, yaitu ya tunggu yang DP versi paling baru, Oke. itu tergantung pengembang, tapi dari torang mesti coba sebanyak mungkin AI yang terkait dengan torang pe interest. Kalau soal gambar, torang cari banyak software tentang AI. Keluar kemarin sekarang kan Adobe Firefly. Itu yang lagi hit sekarang tentang DP generatif AI. Kemudian ada di macam-macam tempat orang boleh cari yang khusus orang pe case ini yang orang boleh pakai. Dan kalau boleh itu langsung orang bukan cuma orang pakai begitu, tapi orang implementasikan dalam orang pe project-project mandiri. Project sendiri. Jadi nyanda cuma orang habis di software itu, orang misalnya upload itu ke konten YouTube atau apa, orang share sehingga orang boleh semakin belajar dengan itu, dapat feedback dari orang-orang sehingga ada orang bilang ini nyanda terlalu bagus. Orang coba baking lewat AI, DP feedback begini, coba apa yang bagus. Jadi akhirnya kan proses training tadi jadi lebih learning. baik lebih baik lagi. Nah, kalau yang ketika orang dalam orang pe bidang menggunakan AI, karena sama tadi toh Kak, ya itu so bisa mencakup ke hampir semua bidang yang ada. Nah, kalau orang so bergantung lah istilahnya, nyada juga bergantung, orang so lebih dimudahkan dengan AI, lama-lama kan bagaimana Dang orang eksistensi sebagai manusia Dang, sedangkan AI ini so bisa mengerjakan orang pe pekerjaan. Begitu Dang Kak. Aduh. Yang ini pertanyaan sulit ini. Pertanyaan sulit karena kalau orang baca cerita sekarang, orang nyanda akan terlalu tergantung. Baca cerita sekarang. Tapi kalau ke depannya memang agak susah meramal masa depan karena AI ini orang bilang masih baby. Yes. Canggih begini orang bilang masih baby. Just the tip of the iceberg kayak ini. Iya, masih di ujung, belum dapat lihat DP gurita itu model bagaimana di bawah dan masih akan berkembang lagi. Dorang bilang sekarang ini masih model weak AI. Karena DP pekerjaan AI masih spesifik di pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ke depan itu dia semua lebih ke general AI. Ke semua lini hidup cuma satu AI. Dia boleh bikin video, boleh bikin musik, boleh bikin gambar, boleh tanya apa saja, boleh di situ. Dan ke depan kita rasa orang pasti akan tergantung dengan AI sama dengan orang tergantung dengan internet dan Google saat ini. Itu yang sebenarnya menjadi pergumulan yang orang hadapi toh. Yang pergumulan the battle that we don't know we're fighting. Toh? Pada dasarnya itu Dang. Jadi dengan adanya begitu ini jadi sama dengan AI ini menggampangkan segala sesuatu yang di sisi lain juga membuat orang menjadi lebih malas. Iya toh Kak? Sebagai manusia. Dan lebih jadi sisi eksplorasinya itu dari jiwa eksplorasi dari manusia kan lama-lama kan enggak juga Kak Els. Jadi rupa orang sekarang kan kalkulator apakah orang menggampangkan sesuatu? Iya. Orang nyanda manual hitung. Tapi orang boleh mengerjakan hal lain untuk daripada orang habis waktu di hitung, orang boleh kerjakan hal lain begitu. Right-side-nya bisa membuat orang lebih efektif lebih efektif. Banyak hal sekaligus. Untuk banyak hal. Orang akan mengerjakan hal-hal yang repetisi, yang mudah, yang boleh dipikirkan oleh orang lain begitu dengan AI dan orang boleh mengerjakan hal lain begitu. Orang lebih produktif sih seharusnya. Berarti kedepannya yang seharusnya menjadi pertanyaan itu adalah apa yang membedakan AI dengan manusia nanti. Itu kan pertanyaan yang maksudnya yang tidak harus orang jawab sekarang mungkin. Tapi kedepannya itu akan jadi PR untuk orang jawab. Karena kalau enggak akan semakin banyak orang-orang yang jobless. Itu juga. Memang PBB sudah memprediksikan
puluhan juta pekerjaan akan tergantikan. Kayak ini, anak-anak copywriter. Sekarang dengan ChatGPT jadi. Yes. Baru apalagi customer service. Customer Hmm. service bakalan hilang karena ada chatbot sekarang yang rupa Yes. ChatGPT. Pasti hilang. Hmm. Tapi di mana ada teknologi yang baru masuk, ada disrupsi baru yang masuk, di situ juga ada peluang. Dorang so alami itu. Waktu taksi online masuk, gitu kan. Oh ini iya. mengancam. Iya. Enggak Pasti ada juga. pro kontra Tapi tetap. ada pro kontra, tapi akhirnya orang boleh beradaptasi dengan itu dan ada peluang-peluang baru di situ. Ada peluang-peluang baru. Rupa orang dulunya enggak, kalau orang tua mimpi anak-anak itu jadi PNS dulu. Hmm. Sedangkan Pak Jokowi bilang bahwa PNS mungkin akan tergantikan oleh AI. Pak Jokowi pernah bilang begitu. Dan akhirnya keluarlah profesi-profesi baru. Kayak apa? YouTuber. Siapa boleh tak bayangkan YouTuber? Boleh Siapa- jadi profesi. boleh Dan jadi profesi. menghasilkan uang Kreator. lebih Dan banyak dari menghasilkan. PNS. Tanya bilang, Emar kayaknya begitu. Selebgram, tiktokers gitu. Orang yang jual di TikTok. Jadi dengan adanya teknologi, disrupsi teknologi baru, memang toko-toko kelontong kan tuh bukan mati ya, Iya. tapi agak susah bersaing dengan toko-toko online. Yes. Oh begitu? Bahkan Kak, yang kita ada sempat bau ini di video dokumenter itu di Silicon Valley itu 3 tahun lalu Amazon bikin toko yang nyena ada kasir, Iya. nyena ada penjaga, Iya. Kak tahu itu. Jadi Iya. orang cuma datang masuk, ambil misalkan dia ambil gelas, dia cuma ambil dan dia keluar. Iya. Tapi pas masuk itu scan barcode DP akun Amazon toh. Iya. Jadi pas dia keluar toko set keluar DP resip. Iya. DP struk bahwa Anda membeli gelas ini harganya segini sudah Ah. terpotong dari saldo. Iya. Secanggih itu Nah, Kak ke depan. Ada begini. Ini di Cina ya. Di Cina ada yang nama social credit score. Apa itu, Ah. Kak? Social credit score itu sebenarnya aja pakai di dunia perbankan kalau mau pinjam. Itu Yes. ada credit score-nya berapa. Tapi ini disosialkan. Artinya Anda berbuat baik poin 1. Anda berbuat jahat min 1. Ini sama dengan rapor anak sekolah ini Iya, kan. jadinya Soalnya penilaian remaja teladan ini. Iya, jadi misalnya Nilai. misalnya DP implikasi adalah orang yang kredit skornya tinggi boleh antri duluan. Itu penghargaan. privilege, Ada kan, privilege. Ada penghargaan dari pemerintah soal itu. Jadi akhirnya kredit skor itu mesin menilai orang pediri. Orang itu cukup baik atau tidak. Gitu itu kacau tuh jadinya orang akan dinilai dari situ. Orang dinilai oleh mesin. Orang nilai mesin, tapi kan masuk akal juga tuh. Iya. Orang berbuat baik, tapi itu mesin kan tidak Cuman, mengenal kebaikan iya. dan keburukan, orang netral. Kebaikan soalnya. itu kan hal yang bersifat relatif Relatif toh, Kak. sekali, Sedangkan makanya. mesin itu butuh data yang Butuh data. exact Nah, dang. Itu Pasti. makanya itu data training tadi sangat penting. Oke. Di mana data trainingnya ada? ChatGPT belum bilang loh DP data training itu apa, dari mana. Dia cuma bilang mengekstrak dari kalau ChatGPT 3.5 itu berapa puluh giga atau berapa ratus giga teks yang dia training. Tapi dia kasih tunjuk data training apa. Jadi kan sama yang garbage in, garbage out toh. Apa yang kalau sampah masuk, sampah keluar, iya toh. Jadi orang mesti tahu dulu DP sumber data ini apakah benar atau salah. Nah, itu benar dan salah memang relatif. Nah, itu panjang lah DP pertanyaan lah, DP jawaban lagi. Mar mesinnya tuh nak aja pakai perasaan. Mestinya pakai perasaan. Nah, sama dengan manusia. Bisa. Pakai perasaan. Artinya dalam hal-hal tertentu masih lebih peka. Kalau orang kasih perintah yang benar. Iya. Tergantung orang sebagai DP pengguna. Iya, Kata tergantung Kak. pengguna. Nah, Kak, untuk orang bahas soal AI sebanyak sekali. Kalau di sini kan sebagai orang program podcast Remaja Gemim. Jadi kalau dari menurut Kak sendiri, orang sebagai remaja Gemim, apa yang harus orang lakukan untuk bisa menghadapi situasi ini? Yo, yang kita pikir sih sekarang kalau sebagai remaja Gemim itu lebih kepada bagaimana menggunakan ini sebagai alat, tools. Jadi di-embrace. Punya ini barang ini dipeluk lah sebagai teman begitu. Untuk meningkatkan apa? Produktivitas. Kalau orang masih sekolah, kalau remaja-remaja kan di sekolah, Iya. belajar materi, itu tinggal tanya. Kalau beda ChatGPT dengan Google adalah Google itu banjir informasi. Iya toh, orang ketik satu, Yes. DP link sampai miliaran. Tapi kalau ChatGPT dia merangkum itu.
Dia sehingga orang gampang mau belajar. Seharusnya orang lebih produktif kalau mau belajar. Tanya soal ini, tanya soal ini. Makanya tergantung orang mau kasih pertanyaan yang model bagaimana. Kemudian kalau for remaja-remaja gemim, cari skill baru. Jadi selain di sekolah, belajar skill baru lewat AI, belajar coding, tuh boleh belajar melukis digital, belajar video, belajar macam-macam dengan bantuan AI. Kemudian itu tadi skill, boleh juga masalah kesehatan, boleh. Tuh AI boleh membantu orang bagaimana menurunkan berat badan, bagaimana berolahraga, iyo gitu-gitu. Dengan memasukkan orang pe berat badan, memasukkan orang pe jam tidur berapa gelas sehari, AI boleh mendeskripsikan orang ini sehat atau sakit. Rupa ada Kak pembina di sini, Kak Geri DP asam urat 12. Yang mana kota dia? Saudara-saudara. Yang mana kota dia? 12 Kak Ger, bagaimana itu Kak Gere 12. Itu bahaya sekali. Tinggal itu cari anak muda. ChatGPT. Bagaimana cari? Bagaimana mau saya turun ini asam urat. Nah begitu, jadi dipakai dengan untuk hal-hal yang produktif. Untuk remaja gemim ya tentu saja dipakai untuk yang berkaitan dengan kegiatan keremajaan. Kalau Kak so berakar dalam Tuhan, dalam itu, firman, pasti DP buah bagus. Iya, dia mau cari di ChatGPT pasti ataupun di AI lain pasti bagus-bagus. Karena dia ruang hati diisi oleh Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Kira Kak mau bilang terenyuh kita dong. Kira enggak mengerti ini terenyuh apa. Iya. Yang pasti orang fokus di DP Bright Side kan Kak, Iya, apalagi DP remaja Bright Side. gemim. Karena kan sekarang so banyak video-video yang lebih cenderung kayak headline-nya itu lebih ke ancaman AI ini berbahaya bagi takutnya dang remaja dang banyak makan dengan itu dang. Atau bahkan orang menghindari dang itu Kak. Jadi intinya fokusnya susah mau menghindari dan fokusnya justru menggunakan mengembrace ini AI untuk turunkan produktivitas. Oke Kak, nah kalau tadi tentang sikap, sekarang kan tuh orang lihat dulu dari remaja, ada yang pembina remaja karena tadi Pak orang ada buka. Udah buka question box IG. di IG. Oh, kita lihat itu, kita lihat. Sip. Kok ada batanya? Oh, enggak. Aku tuh bertanya. Kayak mau menjawab. Iya, nanti gue. Dia sendiri jawab sendiri. Siap. Bagaimana pertanyaan Jadi apa? Kak, orang mau pilih 3 pertanyaan. 3. Berarti Apa susah tuh? mau pilih itu dari banyak berarti Kang. Waduh. Banyak. Berarti yang terpilih. Martu lain itu mungkin kakek sudah lain terjawab. dapat hadiah. Maksudnya itu lain pertanyaan lain mungkin sudah terjawab. Memang ada beberapa pertanyaan yang orang jawab tadi, Oke, diskusikan oke. bersama. Nah, ini Siap. ada beberapa pertanyaan yang juga menarik, tidak kalah menarik, dan kayaknya orang belum bahas. Iya. Ini. Yang pertama itu, kalau yang dari kita pilihan tuh ada dari Marcelino Samuel. Pertanyaannya, apakah perkembangan AI nantinya akan dibatasi atau tidak? Nah, ini menjadi bahan pemikiran dari para pemimpin-pemimpin dunia maupun pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan teknologi yang mewadahi tentang AI ini, karena ini suatu dimensi yang baru, teknologi dengan dimensi yang baru. Biasanya kan begitu, teknologi itu melampaui aturan, teknologi itu biasa melampaui hukum. Jadi nanti DP produk ada, baru ternyata mau atur bagaimana ini barang begitu. Dan ternyata AI ini melampaui rules yang ada. Nah, tentu saja kalau mau dibatasi ini harus ada rules, regulator untuk mengatur AI ini seperti apa. Yang paling penting AI itu kalau mau dibatasi itu etisnya, ranah etisnya. Bagaimana orang menggunakan AI untuk hal-hal yang etis. Begitu nyanda bisa orang pakai AI untuk hal-hal untuk kejahatan tuh begitu. Jadi AI perlu dibatasi dalam ranah etis. Ini sesuai dengan pandangan atau apa yang baik atau yang buruk begitu. Kemudian tapi di sisi lain AI ini akan terus berkembang dan dia tidak bisa dibatasi dalam perkembangannya. Iya, secara teknisnya tidak akan dibatasi. Karena selama masih ada curiosity dari manusia, ini AI kayaknya boleh begini deh, dan boleh kebutuhan. begini. Dan kebutuhan. Plus kebutuhan. Ada kebutuhan ternyata pakai ini kurang deh dengan AI ini tidak bisa dapat. Berarti mesti baking AI yang lebih baik lagi. Jadi dari sisi teknis dia pasti akan bahkan menggila, bahkan berkembang. Nah, ini menarik ini. Karena AI ke depan akan lebih powerful lagi. Kalau adik-adik baca, teman-teman baca, ada 2.
yang akan membuat dia makin berkembang, yaitu komputer kuantum dan ini komputer kuantum dan 5G. Sama yang di Korea Selatan Apa? ada 5G ini. 5G. Nah, 5G itu puluhan kali bahkan ratusan kali lebih cepat dari 4G. Jadi kan ketika orang akses internet, DPL kan lebih kecil, latensinya lebih kecil. Sehingga ketika orang merespon ke AI, dia akan balasnya lebih cepat. Itu fungsinya 5G. Kemudian fungsinya komputer kuantum adalah pemrosesan akan lebih cepat. Komputer kuantum itu puluhan kali, ratusan kali lebih cepat dari superkomputer saat ini, saudara-saudara. Jadi itu rupa sama dengan dapat tubuh baru, dapat badan baru untuk menggerakkan dirinya. Dia lebih powerful. Komputer kuantum. Itu parah, 5G dengan komputer kuantum. Jadi komputer kuantum itu masih ada di lab-lab, masih ada di lab Google, masih ada lab di mana-mana, dan belum jadi ranah komersil. Biasanya yang di lab itu biasanya lebih jago daripada yang komersil, iya toh? Karena di lab masih prototype, tapi pasti lebih jago dari komersil. Jadi AI yang orang rasakan sekarang mungkin ini masih SD kelas 1. Di lab itu SMA kelas 3. Tapi masih di lab. Tapi yang orang gunakan masih yang kelas 1 begitu. Nanti jadi bisa kebayang 5 tahun datang, 10 tahun datang ketika 5G semakin meluas, nih tahu apakah ada 6G atau 7G, kemudian komputer kuantum menjadi personal komputer, menjadi laptop berdasarkan komputer kuantum. Waduh, parah memang. Bakalan keren sekali nih. Enggak bisa terbayang lagi nih masa depan seperti apa. Itu sih dibatasi dan tidak dibatasi. Dan tidak bisa terbatas. Nah, itu agak relate dengan pertanyaan yang cara pilih ini, Kak. Pertanyaan kedua dari Sunny Side Up, DP pertanyaan, apakah AI bisa lebih pintar dari pembuat AI itu sendiri, Kak? Jadi agak kalau saat ini agak susah membandingkan kecerdasan AI dengan kecerdasan manusia. Untuk saat ini, karena dia rupa dalam ruang yang berbeda ya. Memang kelebihan AI adalah kemampuan dia memproses data yang besar. Kalau orang kan boro-boro tuh yang minggu lalu, kemarin orang selalu lupa apa itu dan begitu. Jadi kemampuan dia storage data, menganalisa data untuk data yang besar tentu saja AI dapat. Tapi kalau kemampuan menalar, melihat konteks, itu masih manusia dapat. Dan itu yang membedakan. Itu yang membedakan emosi, itu kecerdasan emosional, itu menganalisir dan kecerdasan menghayal, mimpi, itu dari AI untuk saat ini at least belum ada ya. Jadi sci-fi sih ada itu bagaimana AI sudah jadi robot, coba pikir sendiri, menikah, anak pinak dan lain itu. Tony Stark, kemudian Terminator, The Matrix, Neo, itu memang sci-fi yang little bit masuk akal. Tapi untuk saat ini kecerdasan manusia dan kecerdasan AI tidak bisa dibandingkan. Kan dia dalam dua ranah yang berbeda. Tapi kita masih pegang manusia sih saat ini. Saat ini masih pegang manusia. Ciptaan Tuhan yang paling mulia ini. Kita rasa begitu. Yang paling kompleks, paling mulia. Iya, karena masih banyak untuk saat ini masih banyak AI yang belum bisa AI perbuat. Gitu. Oke, Kak. Untuk pertanyaan ketiga, orang boleh kasih. Kak? Kita pilih. Kita pilih. Oke, keren. Ini, Kak. Ini mendapat kehormatan ini. Oke. Yang ketiga nih. Oke, ini Jo. Ini dari Prince.polii. Halo Prince. Siap. Prince my Prince. Mother Princess. Prince Poli. Apakah AI nanti mau tak pakai di event-event besar remaja Gemim? Waduh. Boleh tepuk tangan dulu sama. Gimana itu Kalau menurut kita ini butuh apa ya? Butuh komen dari subscriber sekalian. Apa tuh orang mau baking di remaja gaming kok AI? Kita sih masih banyak pikiran soal AI, tapi kalau teman-teman boleh bantu, boleh komen di bawah ini atau di Instagram, di YouTube. Jangan usah terbatas ya Kak, berpikir. Iya. Berpikir liar lah. Bagaimana AI? Kami menerima
Iyo, Kan menerima. nanti orang pikirkan, aja. orang mampu membeki atau enggak, itu Iyo. dia masalah. Menerima dulu. Nanti orang hire orang atau bagaimana nantilah. Tapi at least terbuka sekali AI digunakan di remaja gemim. Potensinya besar. Misal apa ya? Misal baking apa? Baking lagu remaja Ya. gemim dari robot bisa. Buat gambar tentang remaja gemim deliver dari robot bisa. Terus orang juga bisa pakai face recognition di face recognition pakai Absen ibadah. Kalau mau absen verifikasi ibadah. Kak? Atau verifikasi di PSR. oh iya. Apa yang kita boleh pakai? Betul. Bisa betul. Dia boleh. Oh ini, nyak mandi. Nah dapat tahu dia nyak Nah mandi. sudah Kak Ketua coba. Oh sudah, boleh Kak Saya Mila. terdengar Kak. Oh boleh. Tapi lebih menarik kalau ini ada di kolom komentar. Jadi komentar gengs. Bagusnya AI kalau orang mau pakai di kegiatan remaja game seru deh kayaknya. Seru ini. Di CCA boleh. Jadi CCA Tahu, duluan ini. Boleh CCA. Orang aminkan dulu. Aminkan. Amin. Tapi kita rasa remaja gemim sangat mengembrace kemajuan teknologi. Kita rasa remaja gemim itu. Dan pasti kakak-kakak ini pasti akan ada usul-usul apalah. Apakah di retell? Di retell juga boleh pakai AI misalnya. Waduh. Oh, ya sudah, pokoknya DP jawaban kita rasa kita mau minta bantuan teman-teman, kakak-kakak pembina, Ya. Atau pemuda juga boleh gabung, Ya adik-adik siapa remaja. aja yang nonton Yo, ini Kak. tolong kasih ide, Siapa bagaimana? tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi yang Boleh juga. Orang terbuka sekali dengan ide. Di bawah ini, komen di bawah ini. langsung. Nah ini juga jadi harapan for orang ya Kak. Ya. Untuk kedepannya Dang sebagai remaja gemim bahwa ini AI ini bisa terus orang kembangkan Iya. di iya. dalam orang pelayanan Dang. Iya, iya. Kalau dari Kak Edmond harapan for ini kalau itu kan harapan dari orang sebagai pelaku untuk Iya. di pelayanan. Iya. Harapan kalau dari Kak Edmond melihat ini ke remaja gemimnya. Yo, kita rasa ini babak baru di kehidupan ini, begitu. Ini game changing banget. Setelah era internet tahun 90-an, era AI akan mengubah peradaban manusia yang sangat mendasar. Karena banyak hal yang di luar nalar orang manusia boleh gotek dengan mesin begitu Dang. Dan kalau orang yang tidak prepare, orang pediri untuk cerdas, kreatif dan inovatif, orang akan jadi toolsnya AI. Jadi orang cuma tahu memberi data. Orang kan hari-hari pakai Facebook apa semua. Orang pe data itu ada di internet dipakai jadi makanannya saya itu. Bilang toh, jadi makanannya AI, orang pe data itu. Tapi orang tidak mengutilisasi, tidak menggunakan ini AI ini untuk orang pe kepentingan. Jadi bagi remaja, pembina remaja, khususnya remaja, orang menggunakan ini untuk orang pe kepentingan. Belajar, cari skill baru, belajar bahasa dengan ini misal, atau cari ide-ide baru, ide usaha. Boleh, orang mulai usaha dari sejak usia dini, nggak perlu modal besar, orang boleh pakai. Jadi AI ini cuma alat bantu, guys. Alat bantu yang membuat orang menjadi lebih pintar seharusnya. Tapi di sisi lain ada, ini kan seperti ada keping mata uang, keping koin yang ada neither good or bad, toh begitu. Jadi kita sempat masuk ke KLC, di mana ada kebaikan ya di situ kejahatan juga ada begitu. Ada peluang juga di situ, ada yin dan yang di situ. Jadi dengan adanya AI scamming menjadi lebih mudah, toh begitu. Misalnya, halo Kiara, selamat malam. Kiara, Kak. Kiara, halo Kiara. Satu jam lupa. Halo Kiara, selamat malam. Oh, selamat malam. Dia gabu pakai Kiara. Ternyata itu kote scam. Itu dari robot ternyata. Itu Somo baper. Iya. Mar itu ada di film loh Kak. Apaan? Itu yang dia ternyata baper ke ternyata AI. Menurut kita masuk akal, remaja ke depan mau cinta mati pak robot. Sekarang ada yang kawin dengan anime. Tuh, kawin dengan bantal anime kan ada. Berikut kita rasa ke depan mau bawa DP mak dan papa
robot, yang android, yang manusia, kemudian dia boleh bercakap-cakap seperti manusia. Jadi kembali lagi ke good and bad-nya begitu dang. Jadi DP keburukan ya tentu saja ada, orang mesti waspada. Waspada bijak menggunakan AI ini. Bijak menggunakan sosmed, bijak menggunakan internet, bijak menggunakan teknologi yang ada. Karena tentu saja peluang selama orang masih ada di dunia ini ya peluang orang berbuat jahat ada. Jadi kita rasa banyak kisah-kisah miris tentang penggunaan teknologi yang akhirnya menjerumuskan orang ke dalam hal-hal yang tidak baik ataupun menjadi korban dari hal-hal yang tidak baik itu. Terasa buat remaja Gemim pasti bertumbuh berakar berbuah dalam Kristus pasti akan menggunakan AI dengan sebaik-baiknya. Makanya begitu. Kembali lagi orang harus ke guidance ya Kak. Ada betul. Alkitab. Iya. Orang perlu ada pembanding di situ. Orang punya kalau Paulus bilang orang punya sau yang kuat yaitu firman tadi. Jadi ketika orang baca ini, orang lihat ini ya betul ini no. Coba bandingkan yang Alkitab udah tulis apa nah. Orang punya dasar yang Paulus bilang lagi tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi bisa saja ini ChatGPT kan dia ambil data yang diizinkan oleh si pembuatnya diambil. Bisa saja ternyata sumber datanya tidak sesuai dengan firman. Jadi dia kasih keluar lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman di sini dan orang tidak serta-merta mempercayai itu toh. Dan orang ini ChatGPT yang bilang betul. No, makanya orang punya kompas dalam orang hidup baca Alkitab tiap hari sehingga orang boleh tahu bahwa ini tuh baik, ini tuh buruk. Nah, itu yang DP filter buat orang sebagai remaja Gemim terasa. Jadi untuk kedepannya itu yang harus orang lakukan ya Kak. Sebenarnya bukan juga cuma sebagai remaja, tapi sebagai pembina remaja, sebagai orang Kristen. Orang Kristen pada umumnya, Pada umumnya. Dan orang jangan dari sini orang bisa menarik kesimpulan bahwa orang jangan melihat AI ini sebagai ancaman atau sebagai hal yang merugikan. Tapi orang harus berteman dengan AI ini. Karena sebenarnya orang harus berteman. Tinggal bagaimana orang men-treat orang teman ini. Ya kayak untuk kedepannya. Dan ini akan sangat berguna untuk orang pelayanan ke depan. Kalau orang menggunakannya dengan sebaik mungkin. Dan itu tergantung orang. Orang mau gunakan itu untuk kebaikan atau tidak, itu tergantung dari orang diri. Tergantung dari diri masing-masing. Semuanya kembali ke diri masing-masing. Ya, jadi itu Kak, panjang sekali sama bercerita. Panjang sekali. Seru hari ini. Seru. Pembicaraannya. Lebih panjang sudah di perjalanan Kota Mobagu. Biasa aja. Biasa. Tapi menarik. Karena kita harap sih rubrik ini, rubrik ini menjadi menjadi terus lah. Karena kita rasa banyak hal yang orang boleh bahas terkait dengan keremajaan Gemim dan pembina remaja yang akan memperlengkapi orang. Jadi minta tolong kepada Kak Melan, Kak produser, Kak Amin. Matthew, Coba sekuat yang amin itu sekuat. Amin. Kak Aprilio, kemudian yang punya studio Kak Owen, jadi lu pindah Kak Owen, di sini Jo, begitu. Sponsor. Itu juga kalau ada sponsor yang boleh masuk kita rasa, Puji Tuhan. Kita rasa orang ini survive dengan apa yang sumbangan. Kalau ada sponsor ya kita rasa nggak masalah. Tapi kalau punya ada sponsor turun gas. Iya, Tom yakin gas. Yo, kita rasa harapan ke depan ini rubrik makin jaya. Makin kece. Rubrik. Itu rubrik. Rubrik. Oke. Jadi teman-teman, adik-adik remaja, Kak Pembina, semoga dengan orang diskusi pada hari ini itu menambah wawasan. Orang baca cerita ini menambah wawasan, menambah awareness dengan boleh menjadi guidance lah untuk kedepannya. Karena ini topik yang orang bicarakan saat ini itu sangat dekat dengan orang secara orang sadar maupun tidak sadar. Dan orang kemungkinan mungkin orang akan bisa bahas lagi yang hal selanjutnya. Jadi orang sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gas. Tong yakin tong gas. Tentunya Nana. Apa kira? Apa kira? Gas langsung. Pasti DP topik nggak kalah menarik dengan pasti, topik kali ini Kak, dan pastinya
akan membuat teman-teman justru lebih tambah DP pengetahuan, DP wawasan karena rubrik ini antara Iya. Dan supaya lagi orang lebih peka toh dengan topik-topik, mungkin teman-teman boleh mau kasih saran toh. Iya, boleh. Boleh mau kasih saran topik-topik apa toh. apalagi Cek ke teman-teman Pak. remaja Iya, cek suka Pak admin. mau belajar topik apa silahkan. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya nak gitu. Jadi silakan adik-adik kakak-kakak komen di bawah ini apa yang kira-kira orang boleh bahas selanjutnya. Amin. Toh, kalau Tuhan berkenan, orang sampai jumpa di episode Selanjutnya. Dadah. 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 Terima kasih. Terima kasih.